Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita lagi dipertontonkan ada sesuatu yang sebetulnya apa ya, menyalahi lah aturan. Terlepas katanya nggak ada aturan, tapi saya pikir partai ini harus juga punya adab lah. Jangan karena nggak ada aturan negara terus dia melanggar. Anarkis itu kok saya lihat. Ajar. Itu dari Nasdem. Dengan gerilyanya Anies ke daerah-daerah yang dimotori oleh Nasdem, sampai ke Aceh, ke Riau. Ini kan belum masa kampanye. Yang saya sayangkan kok lahir dari Nasdem. Jujur aja, dulu saya tuh termasuk orang yang simpatik dengan Surya Paloh, dengan Nasdem. Tapi semenjak mengusung Anies seperti orang kalap. Apa ya? Aneh kok ada berkunjung ke daerah. Malah saya lihat Anies ini seperti apa ya? Jurkamnya Nasdem. Di sini malah Nasdem mungkin kampanye lah, memanfaatkan Anies untuk menaikkan Nasdem. Ingin mengambil suara dari kadrun mungkin ya. Tapi justru saya lihat nggak ada nilainya. Sayang, partai yang sudah diusung sekian lama ternyata di pertengahan justru menunjukkan etika yang nggak baik lah. Harusnya nanti aja lah kalau mau berkeliling itu. Atau mencalonkan presiden itu nanti aja lah. Kan Anies ini mau digoyong-goyong dibawa sebagai capres. Oh, Anda beralasan enggak nih kebangsaan? Spanduk-spanduknya bicara capres kok. Yang lucu, Nasdem teriak-teriak menyalonkan Anies sebagai capres, belum disahkan oleh KPU. Dan baru partai Nasdem aja. Jangan pernah bilang I love you full. Jangan bilang I love you full. Ya. Seperti itulah gaya Anies Baswedan di Riau, saat sudah merasa menjadi calon presiden. Padahal, Anies hanya capres bohong-bohongan saja. Faktanya, nama Anies belum terdaftar sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum. Lebih lucu lagi, partai yang resmi mendukung Anies, baru Partai Nasdem saja. Sedang rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS, hingga kini tidak ada kejelasannya. Bahkan, PKS dikabarkan ingin rujuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Partai Nasdem sendiri belum bisa mendaftarkan capres ke KPU. Faktanya, Nasdem memang tak mampu memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Tapi entah kenapa, Nasdem nekat melakukan kampanye ilegal bersama Anies ke berbagai daerah, termasuk ke Riau. Hasilnya, panggung orasi Anies di Riau mendadak roboh. Diatur, jangan terlalu overload. Yang tidak berkepentingan, tolong turun dari panggung. Kita sudah overload dari tadi, sudah diberitahu oleh panitia juga. Ini kan kayak anak kecil, sesuatu yang belum dilegalkan, sesuatu yang belum memenuhi syarat, diocok-ocok suruh kampanye Anies ke daerah-daerah. Yang hanya dihadiri oleh kelompok-kelompok kecil aja. Diberitakannya puluhan ribu, saya tahulah yang di Aceh semua, yang di Padang lagi. Diambil videonya dari diatur, coba kalau dari atas sedikit. Akhirnya yang di Aceh itu, karena sesuatu itu perbuatan itu yang nggak enak, atau apa ya, mencederai bangsa, mencederai kesepakatan umum, sekalipun nggak ada aturan, membuatlah deklarasi-deklarasi di Aceh. Lah di situ ada aliansi milenial Aceh, demo, dia dengan santun. Dia ingin menanyakan, kok sudah ada gerakan-gerakan kampanye. Datanglah gerakan yang di luar akal sehat. Datang katanya dari Partai Nasional Demokrat. Kok di sini nggak Demokrat? Ajar. Dengan gerakan yang kasar, Garda Nasdem apa? Saya nggak menyalahkan Garda Nasdem. Di sini yang salah Surya Paloh. Apapun tindakan orang Nasdem di luar itu, ya
itu Surya Paloh yang bertanggung jawab. Itu digiring tuh orang dengan badan-badan besar. Dicekek orang, ini apa ini? Belum menang, Anda belum jadi penguasa di negeri ini. Sudah seperti, apa ya, menakutkan sekali. Ini gimana nanti kalau Nasdem berkuasa? Mungkin lebih berat dari Orde Baru kali. Akan ngambil tindakan seenaknya dia aja, nggak peduli dengan itu perasaan rakyat mayoritas, nggak mungkin. Sedih, di era Jokowi, di era reformasi kita ini lagi menuju perbaikan demokrasi yang baik, sekalipun banyak diganggu-ganggu oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu demokrasi dengan memberitakan hoax, kebencian, datang dari Nasdem. Terus terjadi lagi isu kantor Nasdem dilempar telur itu hanya bukti pelarian aja untuk menutupi perilaku dia itu sebenarnya nggak bener. Faktanya polisi Aceh mengatakan apa? Tidak ada pelemparan di kantor Nasdem. Lah, beginilah langkah-langkahnya. Saya lihat ada keanehan di diri Surya Paloh tuh. Semenjak mengusung Anies tuh bukan Surya Paloh lagi yang dulu. Nasdem bukan Nasdem yang dulu. Malah apa ya? Seperti gerombolan anarkis malah. Ya, kalau saya lihat apa bedanya dengan PA 212 yang menerangkan dengan rasa ancaman. Orang diseret-seret, orang kan menyampaikan aspirasi. Saya aja mendukung itu aspirasinya. Nggak usah lah Pak, mau berdalih-dalih. Kita nggak kampanye Mbak bendera Nasdem. Di mana-mana ada umbul-umbul Nasdem. Itu sama aja. Kenapa? Di situ ada Anies. Anies yang mencalon capres, yang Anda calonkan. Belum mencukupi threshold. Kalau cuma Partai Nasdem aja belum nyampe 20%. Ini lucu. Ini belum legal jadi presiden, belum bisa jadi calon. Orang belum diresmikan, diangkat-angkat jadi presiden. Lah, di situ saya lihat. Lah, inilah akibat dari orang kalau bertindak sesuatu yang tidak menggunakan akal sehat atau ada unsur apa ya, kekecewaan atau kebencian, akhirnya langkahnya salah terus ini Nasdem. Menggoyong-goyong Anies ke daerah-daerah, ke Aceh, ke ini semua. Saya tahu daerah yang didatangi oleh Anies, daerah-daerah yang di situ ada suara Nasdem dan ada kadrun. Coba nanti di Jawa Tengah. Coba di Jawa Timur, padahal itu lumbung suara yang terbesar. Cuma ini dimanfaatkan oleh Nasdem. Sampai saya lihat di TV Metro itu, saya itu tertawa lihat. Yang dulu saya lihat Metro jadi males saya lihat. Kenapa? Beritanya sudah nggak bobot lagi. Setiap hari ada berita Anies. Anies kesini, Anies kesini, Anies kesini. Ini kayak anak kecil Pak. Nasdem jadi kayak anak kecil sudah. Membangga-banggakan dirinya sendiri yang sebetulnya nggak besar. Anies diosong-osong seperti orang besar, padahal nggak besar. Nggak ada respon orang terhadap Anies. Nggak bakal jadi presiden Anies. Cuma sayang aja, partai yang ada sudah bibit dari awal, langkahnya bagus. Di pertengahan jalan, Anda nyemplung got, ngangkat Anies. Yang orang nggak penting. Saya lihat dari mimiknya Surya Paloh itu nggak happy, ngangkat Anies. Jadi seperti ada unsur apa ya, kayak ada kekecewaan, ngambek apa. Atau mungkin nggak tahu kenapa, kok Anda terus menyimpang dari Jokowi. Yang harusnya Anda tuh bersama Mbak Jokowi. Nanti ajalah calon presiden Pak. Silakan Anda pilih Anies, terserah. Saya nggak ada urusan. Saya juga nggak setuju orang menolak Anies di daerah. Biarin aja. Nggak penting nih Anies bagi saya. Anda dramatisir dengan TV, Anda paksakan. Berarti Metro ini hanya memberitakan kebohongan aja. Mendramatisir orang banyak ini. Pak, boleh Pak. Untuk mencapai suatu tujuan tuh boleh. Tapi jangan gunakan cara-cara yang nggak bener lah. Anda usung-usung Anies, katanya umatnya banyak, pengikutnya banyak. Padahal nggak banyak. Saya tertawa. Rakyat semua sudah cerdas. Diketawain Anda, ngusung-usung orang yang nggak jelas. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Semoga negeri ini lebih baik. Dan Surya Paloh bisa sadar diri, bisa makin dewasa. Jangan di akhir Anda ini kok malah Anda jadi kekanak-kanakan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.